صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات الأفاضل، سادتنا العلماء ومشايخنا الأعزاء في معزكم، وبالخصوص صاحب الفضيلة والسعادة أخي العزيز Tuan Guru Haji Ahyar Muhsin, Akhil Aziz Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Hafiz Muhammad Adnan SVDI Hafizahumullahu Ta'ala bisihatin wa afiyah. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, adik-adik, anak-anakku sekalian, anak yatim, saudara-saudara duafa yang kemudian pada sore hari ini alhamdulillah kita berkumpul bersama di dalam rangka acara yang mulia insyaallah, yaitu iftar anak yatim dan keluarga duafa yang dirangkai tadi dengan khatmul Quran. Insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, yang mudah-mudahan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini dan di dalam acara yang baik, yaitu iftar anak yatim, santunan kepada keluarga duafa dari para donatur, orang-orang yang dermawan insyaallah, yaitu encik sekeluarga Muhammad Imran Theo, Muhammad Akmal Hakim Theo, Endarwi Latif bin Usman, Siranul Latif Hazik bin Firaz, Emri Dalil bin Hazik, Azman bin Ramli. Kemudian Ibrahim, dikhususkan tadi doa tahlil dan khatam Quran kepada saudara Ibrahim bin Usman almarhum almarhumah. Kemudian Usman bin Ali, Yasin bin Futih, Abdul Latif bin Ibrahim, Baba bin Yasin, Muhammad bin Ali, Usman bin Muhammad Ali, Muhdin Ali, Abu Bakar bin Muhammad Dende, Muhammad Saleh bin Ali, Abdullah bin Uthman, Yahya bin Usman, Ibrahim bin Usman, Muhammad Ali bin Usman, Muhammad Sultan bin Abdul Rahman, Abdullah bin Zainuddin, Ramli bin Muhammad Saleh, Ali Jauhari bin Johan Ma'mur, Rizal Azam bin Abdullah, Usman bin Yahya, Said bin Alias, Uthman bin Talib, Encik Sapinge bin Taris. Kemudian puan sekeluarga Nadiah binti Darwi Latif, Ardiana binti Darwi Latif, Sofia binti Darwi Latif, Nursam binti Abdullah, Fatimah binti Baba, Julia binti Abdullah, Sulastri Latif, Nur Masayu binti Abdullah, Nur Aini binti Muhammad Saleh, Sazrina binti Sabtullah, Hanim binti Yahya, Nurul Jannah binti Ibrahim. Kemudian kepada almarhumah Nek Kamisah Fatimah binti Dende, Ekhon binti Muhammad Dende, Aminah binti Muhammad Dende, Sadiah binti Usman, Wisnaini Sumarno, Embon binti Adam, Awi binti Muhammad Nur, Nenek Hamidah, Safiyah binti Abdul Rahman, Nenek Nyonya, Nur Syamsi Habsi, Rubiah binti Maskandar, Safiyah binti Usman, Zaliha binti Ngadiman, Nur Masayu binti Abdullah, Halijah binti Baba, Nur Hayati binti Said, Fatimah binti Baba, Habsah binti Usman, Salmah binti Usman, Nur Haqziqah binti Karsani. Kesemua nama-nama ini adalah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi fadilah, berbagi kelebihan rizki. Beliau adalah orang-orang dermawan yang kemudian berinfak, bersedekah untuk santunan anak yatim dan keluarga duafa pada kesempatan sore hari ini di Yayasan Hubbul Quran Enjak, Desa Labudi, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pimpinan Akhil Aziz Tuan Guru Haji Ahyar Muhsin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, jalani pada kesempatan sore hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dermawan sekalian, kita doakan agar diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima segala niat baik, diterima segala amal solehnya, dan Allah memberikan kebahagiaan kepada seluruh keluarga
daripada para dermawan kita pada kesempatan sore hari ini. Allah berikan kelancaran rizki, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan Allah menjaganya fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian kepada anak-anakku sekalian, anak yatim, keluarga duafa, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah tempatkan semua kita di tempat yang terbaik di sisinya dalam naungan rahmat, barokah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di dalam bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala nikmat karunia dan atas segala bimbingannya, sehingga sampai dengan hari ini melewati pertengahan daripada bulan suci Ramadan, dan momen yang paling masyhur yaitu tanggal 17 Ramadan adalah bagaimana kisah dan turunnya Al-Quran, baik di dalam sirah maupun di dalam referensi yang lain, turun secara langsung maupun yang berangsur-angsur, yang kemudian diterima secara langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat di Sidratul Muntaha saat peristiwa Isra Mi'raj, maupun saat yang beliau terima melalui perantara malaikat Jibril, baik itu di Mekah maupun di Madinah. Kesemuanya ini bagian daripada ibrah, perjalanan panjang daripada Al-Quran sebagai petunjuk jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Sebab Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya ketika menggunakan kata linnas, berarti seluruh kita berpotensi mendapatkan hidayah dan petunjuk Al-Quran itu sendiri. Dia tidak peduli apakah muslim atau tidak, sebab di dalam ulumul Quran ada ayat yang kemudian disebut sebagai ayat am, ayat secara umum. Salah satu cirinya adalah menggunakan kata linnas, atau biasanya kalau menggunakan harfun nida, panggilannya adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Begitulah uniknya Al-Quran. Sehingga Al-Quran sebagai petunjuk juga tidak boleh sembarang dijadikan dalil hanya karena ingin mencocokkan terjemahan dengan situasi dan kontekstualitas yang ada. Tetapi mereka memiliki kaedah-kaedah ilmu. Al-Quran memiliki kaedah ilmu bagaimana al-istidlal, mengambil dalil dari ayat-ayat Al-Quran sehingga berkesesuaian dengan syariat yang ada, sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu agama yang lain. Dan sehingga alhamdulillah hari ini kita dikelilingi, yaitu para hufaz, adik-adikku yang mulia sekalian, subhanallah, kita dikelilingi oleh orang-orang yang mulia, yang menghafal Al-Quran, yang selalu lisannya basah dengan Al-Quran. Sungguh patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang duduk bersama ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaga Al-Quran. Siapa yang menjaga Al-Quran, maka dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang duduk bersama penghafal Quran, orang yang duduk bersama qari'ul Quran, juga akan mendapatkan kemuliaan daripada barokah Al-Quran itu sendiri. Sungguh luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, anak-anakku, anak yatim sekalian, keluarga duafa, adik-adik sekalian, para penghafal Quran, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, di dalam peristiwa nuzulul Quran ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Sebab makna Al-Quran
antara satu ayat dengan ayat yang lain seringkali seolah-olah seperti bertabrakan makna. Ini pernah dibaca dulu oleh seorang gubernur Asia Tengah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi, pada masa yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Beliau ketika membaca Al-Quran, gubernur Asia Tengah Abdurrahman Al-Mahdi sedikit kebingungan, sehingga menulis sebuah surat ditujukan kepada Imam Asy-Syafi'i. Wahai Tuan Imam, saya agak bingung ketika membaca Al-Quran. Sebab ketika membaca satu makna ayat dengan makna ayat yang lain seolah-olah bertabrakan makna. Misalkan di dalam satu ayat Allah mengatakan Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Namun di ayat yang lain Allah menyatakan Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka mau merubah nasib dirinya sendiri. Artinya bagaimana mungkin kemudian makna kekuasaan sepenuhnya kalau kemudian masih menunggu ikhtiar manusia? Maka itu pertanyaan-pertanyaan daripada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kepada Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, kalau kita membaca beberapa ayat yang lain, khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy, ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka waktu 6 masa. Tetapi kemudian kalau kita membaca surat Yasin, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkeinginan menciptakan, membuat sesuatu, cukup mengatakan kun jadi fayakun, maka jadilah. Kalau kemudian Allah cukup mengatakan kun jadi fayakun maka jadilah, kenapa harus butuh waktu 6 masa untuk menciptakan langit dan bumi? Ada sekian banyak pertanyaan-pertanyaan Abdurrahman Al-Mahdi, karena memang beliau ketika membaca Al-Quran memahami dan memaknai maknanya, sehingga agak bingung beliau. Bersurat kepada Imam Syafi'i, akhirnya oleh Imam Asy-Syafi'i dibalas surat. Kemudian Imam Syafi'i yang mendiktekan, Syekh Rabi' kemudian menulis, murid beliau. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, wahai Tuan Gubernur, kalau Anda ingin memahami Al-Quran, maka yang paling pertama dahulu adalah mengenal dan mengetahui tentang jenis-jenis ayat di dalam Al-Quran. Harus diketahui bahwa jenis ayatnya tidak sama, polanya juga tidak sama, asbabun nuzulnya juga tidak sama. Sehingga ada ayat yang kemudian turun hanya pada waktu itu, peristiwanya diberlakukan pada waktu terjadinya peristiwa di zaman Rasulullah. Ada yang ayat berlakunya mulai sejak turun sampai ila yaumil qiyamah. Ada yang ayat berlakunya nanti pada hari kiamat. Itu harus diketahui. Sehingga kategori ayat di dalam Al-Quran, yang pertama ada yang kemudian disebut ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini yang kemudian kaedah-kaedah hukum di dalamnya sudah jelas, tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalimatnya itu sudah sangat sharih, sangat jelas sekali. Kemudian ada ayat yang bersifat mutasyabih. Mutasyabihat ini samar-samar, bukan tidak jelas, tetapi kemungkinan maknanya bisa dua atau lebih. Itu yang disebut sebagai mutasyabih, samar-samar maknanya, sehingga butuh ilmu ta'wil, butuh ilmu tafsir. Ada ayat yang bersifat mutlaqah, mutlak, tidak bisa ditawar, kebenarannya sudah absolut, itu namanya mutlaqah. Tetapi ada juga ayat yang bersifat muqayyadah, yang terikat. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ada ayat yang berlaku hanya pada saat peristiwanya berlangsung dulu di zaman Rasulullah. Ada ayat yang berlaku dari mulai turun sampai kiamat. Ada yang berlaku hanya pada kiamat. Saya berikan satu contoh di dalam ayat muqayyadah. Di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Mohon dikoreksi sedan kalau keliru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an laisa lil, subhanallah, dari riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Sungguh luar biasa Al-Quran itu, sungguh luar biasa. Nah, sehingga alhamdulillah kita hari ini bisa merasakan nikmat membaca Al-Quran dengan sekian rentetan peristiwa yang terjadi luar biasa mengiringi turunnya Al-Quran itu sendiri. Nah, salah satu ayat
yang kemudian berkenaan dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bagaimana Al-Quran menceritakan orang-orang yang beribadah setelah beriman kepada Allah, kemudian wa'amilus sholihat, selalu itu ketika Allah menyebutkan amanu, kemudian langsung mengatakan wa'amilus sholihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Di antara amal solehnya adalah bagaimana cara kita berbagi kebaikan, bagaimana cara kita berbagi harta benda, bagaimana cara kita berbagi kasih sayang kepada sama. Sehingga dalam kitab Nashihul Ibad, baginda Rasulullah SAW bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Orang yang kemudian dua perkara, ya, yaitu dua perkara yang kemudian tidak ada kebaikan selain daripada keduanya, yaitu yang pertama adalah al-imanu billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, orang yang memberikan manfaat kepada umat Islam yang lain. Nah, disinilah fadilah orang yang kemudian menolong orang lain dengan apa? Wan naf'u lil muslimin. Satu yaitu bil mal, dengan harta bendanya, maka masuklah kategori sedekah di sini. Yang kedua bil jah, dengan kekuasaannya. Yang ketiga bil badan, dengan tenaganya. Yang keempat yaitu bil qauli, atau dengan doa. Maka cara kita menolong saudara-saudara kita, kalau memiliki harta benda, maka infakkan, sedekahkan harta benda yang kita miliki. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersedekah, lebih-lebih di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah menjelaskan bagaimana perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalannya, dengan perumpamaan satu biji akan menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menumbuhkan 7 biji lainnya kembali. Dan begitulah Allah terus melipat gandakan pahala orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang bersedekah, dengan tentu saja dengan biikhlasin niyah, dengan niat yang ikhlas. Maka ini juga bagian daripada wan naf'u lil muslimin, memberikan manfaat kepada umat Islam yang lain. Manfaat itu bisa dengan doa, itu yang paling rendah. Kemudian manfaat itu bisa dengan tenaga. Kita tidak memiliki harta, maka dengan tenaga menolong. Kita tidak memiliki tenaga karena usia lanjut, maka dengan kekuasaan. Ini kekuasaan aparatur pemerintah dan sebagainya, itu dengan kekuasaannya menolong. Dan kalau kemudian semuanya ini nggak ada, kita memiliki harta, maka dengan hartanya itu bil mal. Semua ini bagian dari cara kita untuk saling menolong, saling tolong, bagaimana saling mengangkat derajat, bagaimana saling agar kemudian barokah puasa kita, tidak ada yang begitu sampai kelaparan dan tidak ada untuk berbuka sama sekali. Ini sungguh luar biasa. Karena kita sendiri menjalankan ibadah puasa, hakikatnya agar mengetahui bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan. Kita kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebatas untuk menahan lapar dan dahaga, tapi agar mengetahui betul-betul inilah rasanya orang yang tidak makan. Maka karena kita merasakan bagaimana rasanya orang yang kekurangan, bagaimana rasanya orang-orang duafa, fakir miskin, maka hati kita yang keras tadi, kita memperoleh kelebihan harta, kemudian berbagi, sebab kita merasakan bagaimana sakitnya orang yang kelaparan. Maka sedekah akan lahir. Kalau semua berpikir tentang ini, insya Allah kemakmuran bagi umat Islam akan terlaksana. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang kemudian sulit mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Sebab harta orang-orang yang kaya diinfakkan di jalan Allah dengan jalan syariat. Dan inilah yang terbaik agar kemudian kehidupan kita merata. Kita sama-sama merasakan bagaimana kebahagiaan, kesejahteraan, baik dari sisi kehidupan maupun pendidikan. Dan mudah-mudahan sedekah, fadilah sedekah yang luar biasa ini, yang kemudian dalam kesempatan yang baik ini kita doakan para dermawan kita sekali lagi, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan sekian luar biasa, insya Allah diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu saja tadi, satu pahala sedekah itu seperti menanam sebuah biji, menumbuhkan 7 tangkai, melahirkan lagi
100 masing-masing tangki melahirkan 100 lagi kebaikan-kebaikan. Subhanallah, berapa kebaikan-kebaikan orang-orang yang kemudian menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kita doakan semoga diiringi dengan niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kehidupan kita. Kita sudah khatmul Quran, kemudian santunan, kemudian kita juga sedang melaksanakan kajian tentang bagaimana nuzulul Quran, bagaimana hikmah turunnya Al-Quran, mulai dari memahami makna jenis-jenis ayatnya. Sehingga adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang menghafal Al-Quran, setelah khatam Al-Quran, kemudian kembali belajar tentang ulumul Quran, memaknai makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga sudah dihafal, alhamdulillah, kita juga memahami ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya bagi kita semua. Sekali lagi, atas nama keluarga besar daripada jamaah sekalian Yayasan Hubbul Quran di Desa Labuli Enjak, Kecamatan Jonggat, pada kesempatan sore hari ini, kepada para dermawan sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada anak-anak kami, kepada para duafa, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan berbarokah yang dinaungi dari doa-doa mereka. Sebab doa-doa orang yang anak yatim, kemudian orang-orang yang tidak mampu, sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan Anda sekalian mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, anak-anakku sekalian, dengan menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada seluruh para dermawan sekalian dan seluruh para guru-guru kita, para pecinta Al-Quran, pada orang tua kita. Mudah-mudahan sekiranya Allah berkenan mengampuni segala dosa-dosanya, Allah menerima segala amal kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah menempatkannya baik di dunia maupun di akhirat di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wa li jami'i hajatil khalisah wa li kulli niyatin salihah wa bil khusus li sahibil hajah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita semua pada kesempatan sore hari ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.